guys, bersihin karpet pakai vakum. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fikri Alfala, dipanggil Fikri. NIM saya 2505378. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, nggak usah banyak basa-basi. Kita langsung bahas buku ini. Oke guys, buku ini bernama How to Respect Myself atau Seni Menghargai Diri Sendiri, karya dari Bapak Dr. Yeon Hong Yoon. Buku ini menjadi nasional bestseller di Korea Selatan ya. Nah, berarti buku ini apa? Buku ini memiliki banyak makna yang bagus. Dan buku ini itu ditulis berdasarkan pengalaman si Bapak Yeon ini. Nah, ya. Si Bapak Yeon ini dalam menangani pasien-pasien beliau. Nah, ya, karena si Bapak ini dokter psikolog juga ya. Nah, yang mana mayoritas dari pasien-pasien beliau ini adalah anak-anak Gen Z. Ya, anak-anak Gen Z tahulah kayak gimana, kita juga Gen Z gini kan. Nah, dari pengalaman beliau menangani pasien-pasien Gen Z tersebut, lahirlah buku ini, yang mana dari latar belakang Bapak Yeon ini menulis buku ini, kita tahu bahwasanya buku ini sangat cocok untuk kita-kita semua. Kan dari itulah saya milih buku ini. Emang sekeren apa sih si bukunya, Bang? Sampai bisa jadi nasional bestseller di Korea. Dan lu juga bisa milih buku itu. Emang bukunya isinya apa sih? Sekeren apa? Apa yang bisa menjadikan buku ini cocok buat teman-teman semua dan aku juga? Oke, kalau begitu check it out. Oke guys, nah kurang lebih dalam buku ini ada 6 atau 7 subbab, yang mana bab pertama dia menegaskan tentang penanganan kesalahpahaman dan prasangka atas harga diri. Yang kedua dan ketiga memaparkan penanganan hubungan percintaan, yang mana ini sangat relevan sekali untuk anak-anak Gen Z kayak kita nih, yang entah itu butterfly era ataupun yang baru putus, yang punya mantan baru dan lain-lain. Kemudian bagian keempat dan kelima merupakan panduan menangani emosi. Nah, bagi yang suka emosian nih, ya di sini juga bisa dibantu ya, karena beliau dokter psikolog juga. Bagian keenam dan ketujuh memaparkan berbagai tips praktis spesifik dan efektif yang dapat meningkatkan kepercayaan diri. Yang mana setelah membaca buku ini diharapkan sang pembaca bisa memiliki perspektif hidup yang berbeda dan mulai mencintai diri sendiri apa adanya. Jadi banyak dari anak-anak Gen Z yang berkonsultasi kepada Bapak Yeon ini yang mengutarakan bahwasanya dia tidak percaya atau kurang menghargai diri sendiri. Ini menjadi problem yang akhirnya ditulislah buku ini oleh si bapak tadi agar banyak kalangan orang di luar sana yang bisa lebih mencintai dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Nah, dalam buku ini juga penulis menjelaskan bahwasanya banyak orang yang menemui beliau dan mengaku tidak bahagia, mengalami kekurangan harga diri, minder, mereka yang diselingkuhi, mereka yang putus dengan kekasihnya. Ada juga pasien yang depresi, pecandu, mereka yang ingin mati, dan keluarganya. Mereka mempunyai masalah harga diri dan penulis ini membantu mereka. Jadi banyak kasusnya yang sudah menemui beliau dan ya begitulah. Dan exactly, tentu saja beliau pun pernah mengalami hal itu. Beliau sendiri menuliskan dalam bukunya bahwasanya beliau pernah merasakan bahwasanya harga dirinya itu sangat jatuh di bawah. Mengalami bahwasanya beliau tidak memiliki harga diri. Akan tapi beliau bangkit. Ya akhirnya beliau pun bisa menulis buku ini. Beliau mengutarakan bahwasanya harga diri itu bisa naik dan bisa turun kapan saja. Dan beliau menganalogikan bahwasanya mempertahankan harga diri itu sama dengan berenang. Yang berarti apa? Gaya gravitasi akan menarik kita bila kita diam di tempat. Ya, sangat banyak hal yang bisa kita bahas dari buku ini, tapi mungkin kita tidak bahas semua.
Kita bahas sebagian saja yang menurut kita sangat relevan untuk kondisi kita saat ini. Di sini kita akan membahas tentang orang-orang yang tidak mampu membuat keputusan. Di fase-fase kita ini, kita sangat sering diberatkan oleh dua pilihan atau lebih. Entah itu dalam memilih pemagangan BEM misalkan, atau memilih UKM, atau kita ditanya sesuatu dan disuruh memilih. Banyak sekali pilihan yang membuat kita ragu atau bimbang dan akhirnya kita tidak bisa memilih salah satu dari dua pilihan tersebut. Penulis mengatakan bahwasanya membuat keputusan dapat meningkatkan harga diri. Karena apa? Karena orang yang rendah diri, dia tidak akan mampu membuat keputusan bahkan dalam hal sepele sekalipun. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Itulah. Maka terkadang dalam memilih sesuatu kita sering mendatangi teman kita, bro, ini yang mana ya mendingan ya? Yang ini apa yang ini ya? Kadang seperti itu. Kan tapi di sini kita membahas tentang harga diri, respect myself. Kita harus bisa membuat keputusan sendiri. Kita harus percaya pada diri kita sendiri, dan itulah yang akan meningkatkan harga diri kita dan rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri. Itu yang saya dapatkan dari kutipan penulis dalam buku tersebut. Maka dari itu, saya akan memberikan pemahaman saya tentang buku ini dalam subjudul 3 syarat agar mampu membuat keputusan. Dalam kehidupan kita, dalam proses pendewasaan diri kita, kita tidak akan luput dari yang namanya membuat keputusan, pilih memilih. Entah itu pembuatan keputusan dalam hal kecil ataupun dalam hal besar, kita tidak akan luput dari itu. Seorang anak yang belajar menjadi dewasa akan dihadapi dengan hal-hal yang membuatnya bingung dan bimbang. Entah itu dalam pemilihan sekolah, mau lanjut SMA kemana, kuliah kemana, bayarnya gimana, dan lain-lain. Maka yang pertama adalah ketepatan waktu. Penulis mengatakan keputusan setepat apapun akan kehilangan maknanya jika memakan waktu terlalu lama. Ini yang pertama. Singkat saja, karena mahasiswa harus berpikir kritis, bagi Anda yang baca dan menonton juga harus berpikir kritis. Kemudian yang kedua adalah lingkup keputusan. Keputusan sebijak apapun itu harus tetap ada dalam jangkauan diri kita. Kita tidak dapat membuat keputusan yang menyangkut tentang orang lain. Maksudnya kita tidak bisa membuat keputusan yang kita masih bergantung terhadap orang lain akan hal itu. Kemudian yang ketiga, kita harus menyadari bahwasanya di dalam dunia ini sejatinya tidak ada keputusan yang benar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita atau seseorang membuat keputusan, ia tidak bisa memastikan bahwa keputusannya itu akan benar dan baik baginya di masa depan. Kurang lebih seperti itu. Penulis juga menyebutkan bahwasanya kemampuan terbesar orang-orang yang pandai memutuskan adalah puas dengan keputusannya. Itu intinya guys. Di sela-sela buku tersebut juga penulis memberikan kita baris-baris, kolom, dan halaman untuk refleksi diri. Setiap selesai subbab, beliau menuntut kita untuk refleksi diri. Kalian juga bisa refleksi diri di sini, baca buku dan lain-lain. Kita juga akan membahas tentang 3 pilar harga diri. Ini saya sudah bahas juga di kelas. Yang pertama, pilar harga diri yang pertama adalah rasa kebermanfaatan. Seberapa besar manfaat kita untuk orang lain di suatu acara atau di suatu tempat atau di suatu lingkup. Kemudian yang kedua ada rasa aman. Ada orang yang merasa puas dan aman walaupun dia tidak memiliki apa-apa. Akan tapi ada juga orang yang tidak puas, tidak aman dalam kondisi tidak sedang apa-apa. Karena apa? Karena ada trauma masa lalu. Kemudian yang ketiga adalah kontrol diri. Bagaimana
dia bisa mengontrol diri, dia bisa melakukan apa-apa yang dia lakukan itu sesuai dengan kemauannya. Mungkin saya kira masih banyak ya hal-hal yang bisa kita bahas, tapi tidak bisa kita bahas di sini secara rinci. Saya kira cukup dari itu yang mungkin bisa kita bahas di sini, yang bisa memancing dan memantik kalian semua untuk membaca buku ini. Bagi kalian yang masih penasaran juga tentang hal-hal percintaan, tentang perpisahan, pertemuan orang baru, dan lain-lain, ini saya juga merekomendasikan kalian untuk membaca buku ini karena bagus banget ya, Masya Allah. Apalagi yang lagi butterfly era itu, baca buku ini biar kalian lebih mengerti gambaran kedepannya itu harus seperti apa. Dan saya tidak bisa jelaskan di sini. Buat yang emosian, buat yang masih kadang nggak terima sama sesuatu karena merasa diri kalian nggak cocok sama itu, kalian bacalah buku ini. Kalian dari buku ini bisa lebih memahami, oh kenapa sih kayak gitu, apa baiknya buat diri kita, ada maslahatnya gak sih buat diri kita, gitulah kalau kita ngomong maslahat ya. Selain itu ada juga tips-tips dari beliau untuk kita agar kita bisa meningkatkan harga diri kita secara efisien. Kita bisa lihat sendiri diantaranya ada bertekad mencintai diri sendiri secara buta, mencintai diri sendiri, memilih dan memutuskan sendiri, fokus dengan kini di sini, berhenti bersikap kalah. Ini sangat memotivasi diri kita. Kalau kalian baca nih ya, asli real ini mah. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit ini dan singkat, simpel, padat ini bisa menjadi pemantik bagi kalian yang menonton video ini atau Bapak Ibu yang menonton video ini untuk lebih memaknai buku ini ya. Karena pantikan itu bisa mendatangkan keinginan dan rasa ingin tahu ini buku ini. Allahu Akbar Karim, Masya Allah ya. Pokoknya Insya Allah walaupun buku ini dari Korea, kalian yang suka Korea itu jangan suka Koreanya doang, opa-opanya doang. Nih si bapak ini dokter nih, buku ini bagus gitu ya. Kalau nonton opa-opa Korea doang yang taunya wah ini buku ini, kalian bisa belajar buat kehidupan kalian selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Bila taufik wal hidayah waridul inayah wal afu minkum. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari lisan saya. Terima kasih, jazakumullah khairan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.